Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di TV, senang sekali hari ini bersama Rian dan Nada. Selamat datang di Expos Pekanbaru Spesial Ramadan. Hari ini kita akan mengekspor salah satu masjid di Pekanbaru yang tentunya keren dan juga megah dan banyak sejarahnya. Benar sekali, masjid yang merupakan peninggalan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, Masjid Raya Pekanbaru. Yuk ikutan ke dalam. Sahabat TV, saat ini saya akan menemui pengurus dari Masjid Raya Pekanbaru dengan Ibu Anita Kamal. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu, mungkin saya untuk mengawali Expos Pekanbaru kita kali ini di Masjid Raya Pekanbaru ingin bertanya terkait sejarahnya dulu dari Masjid Raya Pekanbaru ini. Boleh diceritakan sedikit, Bu, sejak kapan sudah berdiri? Kalau Masjid Raya, ya, pada zaman Kesultanan sudah ada masjid di Pekanbaru ini. Baik. Tapi kalau yang Masjid Raya yang kita injak ini, yang sampai sekarang ini, itu pada tahun 1927 sampai 1937 yang pertama, yang permanen. Oh, berarti sebelumnya sifatnya hanya bangunan saja ya, Bu, ya? Iya, bangunan seperti atap daun dan dinding papan. Itu pada zaman Kesultanan udah ada. Sudah ada. Dari kita bisa lihat itu kan di sebelah Masjid Raya ini kan ada makam. Betul. Makam Kesultanan. Ada dua raja, ada dua sultan di situ, Sultan keempat dan Sultan kelima. Beliau beragama Muslim, otomatis ada masjid. Pada zaman beliau itu belum permanen. Oh, masih hanya bentuknya tadi papan dan atapnya saja ya, Bu, ya? Atap rumbia. Atap daun, beratap daun. Itu pada tahun 1900-an itu ada masjid yang besarnya semi permanen. Baik. Semi permanen itu separuh papan, separuh bata. Itulah udah lama hancur. Digantikanlah pada tahun 1923 ada sepasang suami istri bernama Haji Muhammad dan Haja Sadia. Itu menghibahkan tanah ladang mereka untuk dijadikan masjid dan tidak jauh dari masjid yang pertama tadi, yang papan tadi. Berarti awalnya tuh memang tidak di sini berarti ya, Bu, ya, justru? Tidak. Oh, baik. Berpindah-pindah. Ada yang di kampung dalam, kena banjir. Akhirnya kena banjir, pindah lagi ke Bungas Tangkai, pindah lagi. Akhirnya itulah di dekat makam itu yang semi permanen. Baik. Setelah yang semi permanen itu lapuk dimakan usia, ada sepasang suami istri tadi, orang Pekanbaru, yang menghibahkan tanah ladang mereka untuk dijadikan masjid. Disitulah masyarakat Pekanbaru membuat masjid yang permanen, diketuai oleh Syekh Haji Sulaiman yang keturunan India beliau. Di situ beliau menjadi ketua panitia. Beliaulah sketsanya seperti ini, menghabiskan biaya segini, papannya, tanahnya segini, batanya segini, gentengnya segini, ya kan? Berarti kalau kita bilang sekarang itu arsiteknya lah ya. Betul. Kalau dulu ketua panitia. Jadi waktu itu pada masanya menghabiskan biaya 18.700 golden. Karena kita belum merdeka pada masanya. Jadi itu akhirnya berdirilah Masjid Raya yang pertama. Bukan Masjid Raya, belum lagi Masjid Raya. Belum Masjid Raya. Masjid ya, Bu, ya? aja yang pertama yang permanen di Pekanbaru. Wah, ini sejarahnya saya sampai merinding loh, Bu, karena tentu ini bukan apa ya, Bu, ya, bukan sesuatu yang sederhana ya. Masjid pertama di Pekanbaru. Iya, yang permanen. Sejarah yang luar biasa sekali.
Kalau saat ini kita lihat ya memang sudah indah, sudah Megah. cantik, ya sudah megah, sudah dikelola dengan baik. Dan dalam prosesnya Ibu dari menjadi permanen pertama kali sampai saat ini, apakah sempat terjadi pemugaran-pemugaran Iya. sebelum akhirnya seperti ini? Ya, terjadi malah pro dan kontra antara Baik. masyarakat Pekanbaru tadi. Wah, itu gimana tuh Bu ceritanya? Iya, kan beberapa kali perehapan ya, yang dari 2027 sampai 2037 tadi itu kan pernah pertama. Sudah itu terjadi penambahan pada tahun 1970. Oke. Itu penambahan selasar atau teras Oke, baik. samping. Nah, jadi tetap besarnya sama, cuma dikasih teras kiri kanan. Jadi letter U. Oke. Jadi pada tahun 85 direhab lagi di atapnya. Kubah yang dulunya berbentuk persegi dibuat bulat. Oh iya. Dibuat bulat. Datu warna ditukar, dulunya putih jadi krem. Berarti awalnya putih ya Bu? Iya, jadi krem. Jadi akhirnya pada tahun 2008. 2008. Itu puncaknya. Oke. Pelebaran besar-besaran. Besar-besaran ya, Bu, ya. Oleh pemerintah Provinsi Riau. Masa itu ketuanya masih Azhar Kasim. Azhar Kasim. Pak Azhar Kasim itu kan terjadi pelebaran besar-besaran. Disitulah terjadi pro dan kontra antara masyarakat Pekanbaru tadi. Ada yang mau, ada yang tidak. Alasannya apa tuh Bu? Semua alasannya kuat. Oke. Ya, yang pertama yang tidak mau, tetap yang seperti ini, yang mempertahankan. Alasan mereka nanti hilang nuansa Melayunya hilang. Sudah tuh hilanglah ciri khas Melayunya. Betul. Yang biasanya hilang. Yang lama, kalau yang mau yang seperti ini, yang kita sekarang ini. Kenapa? Karena yang lama itu tidak muat lagi untuk jemaah. Oke. Karena kapasitasnya cuma 200. Oke, baik. Kalau dibesarkan, wah 2000 katanya. Betul. Jadi akhirnya terjadi pro dan kontra. Akhirnya pemerintah yang memutuskan dengan pengurus. Di tengah-tengah tuh ada badan. Oke. Badan revitalisasi namanya. Baik. Beliaulah akhirnya perpanjangan tangan pengurus untuk ke Masyarakat. bukan ke pemerintah. Oke. Kalau kita kan ke masyarakat, ke pengurus. Betul. Akhirnya mereka lah, badan itulah perpanjangan pengurus ke pemerintahan. Akhirnya masjid itu tidak dirombak seluruhnya. Oke, baik. Alasan mereka kenapa tidak diratakan? Kalau kita membuat suatu bangunan yang baru kan kita diratakan dulu dengan tanah, ini tidak. Betul. Akhirnya tidak seluruhnya. Ditambah kanan, ditambah kiri, ditambah belakang, ditambah depan, ditambah atas. Oke. Akhirnya masjid raya itu dikurung. Oke, baik. Masjid yang lama itu. Kenapa banyak masjid di dalam banyak tiang di dalam masjid itu? Iya, benar-benar. Bukan untuk action-actionan, itulah bukti. Itulah ada sejarahnya. Masjid yang lama itu dikurung. Dulu tiang-tiang itu adalah pagarnya. Oh, baik. Jadi ada sejarah-sejarahnya. Iya, betul-betul. Di dalam Menarik sekali, Bu. Di dalam masjid raya itu banyak tiang. Tuh ada tiang yang 4. Nah, itu dulu penyanggah Kubah. Oh, wow. Makanya itu kalau saya membahasakannya ya Bu, itu sebagai juga bentuk atau bukti bahwasanya pernah ada diskusi yang sangat apa ya Bu ya, sangat alot bersejarah juga antara masyarakat, pemerintah dan badan revitalisasi tadi ya Bu. Iya. Wah, keren banget Bu. Kalau misalnya kita ke dalam, tadi saya lihat ada mimbarnya Bu. Ya. Itu apakah termasuk yang baru atau sejak awal? Itu mimbar itu hadiah dari Sultan yang ke-11. Wow. Sebelum masjid ini ada,
itu udah ada duluan. Oke. Jadi di mana letaknya? Lah kan saya bilang tadi yang semi permanen tadi, di sanalah terletaknya sebelum masjid ini ada. Kenapa? Mimbar itu lebih tua dari masjid ini. Oke, baik. Masjid itu mimbar itu dihadiahkan oleh Sultan yang ke-11 itu pada tahun 1892. Sedangkan ini tadi berapa? Tahun 1927 sampai 37. Betul. Jadi sebelum ini ada, mimbar itu udah ada, letaknya di mana? Di masjid semi permanen tadi. Baik, Bu. Oke. Yang semi permanen tadi, di sanalah akhirnya dah siap bangunan ini, selesai bangunan ini, barulah dipindahkan mimbar tadi. Mimbar itu tidak ada perehapan, tidak ada tidak ada Perbaharui. perbaharui. Memang masih asli sejak awal Iya, seperti itu, ya. cuma kita cat aja. Supaya masih terlihat segar ya, ya, walaupun iya. sudah usianya sudah beratus-ratus tahun kalau bisa dihitung sampai sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya senang sekali berbicara terkait Masjid Raya Pekanbaru yang bersejarah ini, karena sejauh ini kita taunya ini cuma masjid yang ada di Pekanbaru, besar dan indah, tapi ternyata menyimpan sejarah yang luar biasa sekali ya Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Semoga lancar terus urusannya mengurus masjid kita yang bersejarah ini. Amin. Baik Ibu, sebelum menutup edisi kita hari ini, saya ingin Ibu sedikit memberikan pesan ataupun apa yang Ibu harapkan kepada pemerintah, baik itu pemerintah kota ataupun juga kepada masyarakat yang datang ke Masjid Raya Pekanbaru. Oh, iya. Kalau ke pemerintah saya berpesan atau berpesanlah atau meminta gitu, sering-seringlah memperhatikan masjid raya ini, masjid yang penuh sejarah ini ya kan, masjid yang banyak mengandung sejarah baik untuk anak-anak sekolah, mahasiswa dan tamu-tamu, apalagi yang serumpun Melayu. Banyaklah memperhatikan masjid ini, baik di bidang wisatanya ya kan, atau biaya operasionalnya, pembangunannya ya. Nggak sanggup sama kita pengurus karena ini besar ya. Kalau kepada masyarakat atau jemaah, saya ini tolonglah jagalah ketertiban, kebersihan tentang akan masjid ini. Misalnya contoh kita area istirahat kan sudah kita sediakan. Di sanalah udah kita sediakan semuanya. Tolong rasa memiliki itu ada sama masyarakat sekitarnya dan pada umumnya jemaah gitu. Saya mohon sekali ya untuk menjaga itu semua. Kita merasa memiliki itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali masukan, insight-insight kepada kami. Baik Ibu, kalau begitu kami izin melihat ke dalam ya Bu ya. Oh silakan. Terima kasih. Ya, Sobat DTV, ayo kita coba lihat-lihat ke dalam apa aja yang ada di Masjid Raya Pekanbaru ini. Ya sahabat DTV, tadi kita udah lihat gimana kemegahan dari Masjid Raya Pekanbaru ini. Selanjutnya kita bakalan berbicara, kita bakalan bertanya terkait kegiatan terutama di bulan Ramadan dari Masjid Raya Pekanbaru ini bersama rekan saya, Ria. Baik, terima kasih Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DTV, saat ini kita sedang berada di dalam Masjid Raya Pekanbaru Senapelan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Afrizal Usman selaku Ketua 2 masjid ini. Ya. Selamat sore Bapak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh disapa sahabat DTV Pak? Assalamualaikum sahabat DTV. Kita sekarang berada di dalam Masjid Raya Pekanbaru Senapelan. Perlu disampaikan bahwa Masjid Raya Pekanbaru Senapelan ini adalah masjid tertua di Pekanbaru.
masjid ini berawal pertama sekali itu kita tahu bahwa di sebelah masjid ada dua Sultan Siak yang dikuburkan Sultan keempat dan kelima. Jadi pada Sultan kelima yang mendiri kota Pekanbaru, maka didirikanlah pertama sekali di sini surau dia cikal bakal masjid ini, yang posisinya hampir berdekatan dengan kuburan dari kedua sultan tersebut. Nah, sangat menarik sekali Pak untuk background masjid ini, dan saya dengar katanya masjid ini juga bisa dibilang masjid wisata. Ya, karena memang baik dari ini ada keterikatan, Sultan ini berketerikatan dengan dari orang-orang dari Sultan dari Malaysia, kemudian dari Brunei Darussalam, kemudian juga dari Singapura, yang mereka mungkin dulunya ada ikatan kekerabatan, sehingga mereka maupun dari Jawa juga dari luar negeri itu datang ke sini untuk berkunjung ke sini sebagai mungkin juga melihat sejarah kehidupan mereka sebelumnya, kekaitannya, kemudian juga sambil berziarah ke makam sultan yang ada. Kita tahu bahwa ada dua makam sultan di sebelah masjid, kemudian salah satunya menjadi pendiri kota Pekanbaru, Sultan Muazzam Shah. Ya. Nah, sangat menarik Pak. Nah, untuk saat ini Pak di 2026 apa saja kegiatan masjid ini Pak? Ya, kita tahu masjid ini juga jadi masjid bersejarah untuk Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Ada dua peninggalan sejarah yang terutama, ada kuburan, kemudian di sini ada sumur tua masjid yang juga sekarang kami usahakan sebagai usaha dari masjid untuk menjadi air isi galon ulang. Dan ini juga karena memang air Masjid Raya Pekanbaru orang berlomba-lomba untuk memakainya. Kemudian ada mimbar, mimbar ini juga bantuan dari hibah dari Sultan Siak yang terakhir untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Di situ ada tertulis dibantu di tahun 1339 Hijriah. Berarti kalau hitungan tahun sudah hampir satu abad lebih. Posisi mimbar tersebut tidak ada satupun paku di situ. Jadi dia sistem main sambung-sambung saja. Dan ini sudah berumur, kami pergunakan baru-baru ini kita rehab dan kondisinya tetap original seperti itu. Katanya dari Sultan itu memberikan kepada masyarakat Pekanbaru itu ada 4 yang seperti ini. Ada salah satu juga di masjid yang ada di Istana Siak di Siak Sri Indrapura. Kemudian kegiatan-kegiatan di sini alhamdulillah kami pengurus masjid khusus di hari bulan Ramadan 14/7 ini kami mendatangkan imam dari Yaman. Kita tahu bahwa masjid ini sholatnya 1 juz 1 malam. Wow. Jadi berarti selama Ramadan 30 hari 30 juz Pak. Masya Allah. Dan alhamdulillah itu jemaahnya ramai sekali. Jadi jangan sangka sholat 1 juz 1 malam itu membuat orang sedikit, tapi ramai. Kita hampir rata-rata di sini 4 sampai 5 juz setiap malamnya, ditambah ibu-ibu. Jadi hampir 500 orang yang sholat 1 juz 1 malam di tarawih di Masjid Raya ini. Kita tahu kegiatan kami di bulan Ramadan ini, di samping sholat 1 juz 1 malam, kita ada perbukaan setiap harinya. Kemudian juga setiap nanti di 10 malam terakhir kita adakan itikaf 10 malam terakhir. Kemudian juga nanti akan makan sahur bersama, itu 10 malam terakhir. Berarti kalau untuk hari biasa ini maghrib aja Pak buka puasanya? Buka bersama. Terus kalau untuk 10 hari terakhir ada sahurnya juga? Ada sahur dan berbuka. Alhamdulillah. Semuanya ini memang dari kita tahu bahwa biaya untuk mendatangkan imam dari Yaman, kita dari Yaman, dari Timur Tengah itu memerlukan biaya yang luar biasa juga besar. Alhamdulillah kami jemaah ini
masjid ini pengurus dibantu oleh pertama sekali oleh keluarga besar Awal Bros dalam membiayai itu, kemudian juga dari Mutiara Merdeka Hotel untuk sebagai imamnya menginap di gratis selama 1 bulan ini di Mutiara Merdeka. Kalau boleh tahu siapa Pak yang dari Yaman itu? Dari Yaman sekarang Syekh Basam Hadi Muhammad namanya. Syekh Basam Hadi Muhammad. Iya. Masya Allah. Jadi kalau pemirsa DTV ingin merasakan nikmatnya sholat seperti di Mekah dan Madinah, sholat di Masjid Raya Senaplan terasa suasananya seperti itu ya. Masya Allah. Itu dia sahabat DTV seputar sejarah dan juga rangkuman-rangkuman kegiatan yang diadakan di Masjid Raya Senaplan Pekanbaru. Tentunya ini bisa menjadi wawasan dan juga ilmu untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk sahabat DTV, silahkan datang ke masjid ini karena ini sangat ramai. Lalu juga nanti di bulan puasa ini pas berbuka itu kita ada menyediakan berbuka ya Pak. Ya. Dan juga 10 hari terakhir juga ada menyediakan sahur. Baik Pak, boleh sampaikan pesan-pesan terakhir untuk sahabat DTV? Ya, sahabat DTV, kalau ingin merasa nikmatnya sholat 1 juz 1 malam seperti kita di Mekah, sholat di Masjid Raya Senaplan Pekanbaru merupakan masjid tertua di kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Baik sahabat DTV, terima kasih sudah menyaksikan kami di acara Expos Pekanbaru Spesial Ramadan. Saya Nada. Saya Rian. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.